Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Nah, pada tayangan video kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia bagian yang ketiga, yaitu tentang bagaimana proses reproduksi manusia itu terjadi. Baiklah, kita simak slide berikutnya, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Saya ingatkan para siswa yang kebetulan menyaksikan video ini, sebelum kalian mempelajari tayangan video, maka harus dipahami terlebih dahulu tujuan pembelajarannya, supaya kalian fokus di dalam mengikuti dan memahami tayangan-tayangan slide pada video ini yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah kalian memahami dan menyaksikan tayangan slide pada video ini, maka kalian harus bisa menjelaskan proses jalannya pertemuan sperma dan sel telur pada saluran reproduksi wanita. Yang kedua, harus bisa menjelaskan pengertian fertilisasi. Yang ketiga, menjelaskan proses perkembangan embrio di dalam saluran reproduksi wanita. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menjelaskan proses melahirkan. Baiklah, kita simak slide-slide pada tayangan video berikut ini. Yang pertama, ini adalah gambar organ reproduksi pada wanita. Nah, kita ulang kembali bagian-bagian dari organ reproduksi pada wanita ini, yaitu yang bagian saya tunjuk dengan mouse ini adalah ovarium sebagai tempat untuk menghasilkan sel telur. Dan apabila sel telur sudah masak, akan terjadi ovulasi, yaitu keluarnya sel telur dari ovarium. Kemudian apabila ada sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi wanita ini melalui vagina, kemudian menuju ke tuba falopi atau ovidat, maka akan bertemu dengan sel telur yang dikeluarkan dari ovarium tadi, berada di bagian saluran sel telur atau ovidat ini. Maka disinilah terjadinya tempat fertilisasi, yaitu peleburan antara sperma dengan sel telur. Kemudian hasil peluburan berupa menghasilkan sigot. Nah, sigot akan berjalan menuju ke rahim. Kemudian di dalam rahim sigot itu menempel berupa pada fase blastosit pada perkembangan embrio. Fase blastosit pada perkembangan sigot menjadi embrio itu akan menempel di rahim, maka saat itulah terjadi proses kehamilan. Kemudian berikutnya, bagaimana terjadinya proses fertilisasi? Ini gambarannya seperti ini. Ini ada gambar sel telur. Kemudian ada banyak sperma yang masuk ke saluran reproduksi wanita dan menuju untuk membuahi sel telur yang berada di ovidat atau saluran sel telur atau tuba falopi yang baru saja kita bahas tadi. Nah, tetapi dari ribuan sperma yang masuk, hanya ada satu sperma yang bisa melebur atau membuahi sel telur tersebut. Karena secara kimia setelah ada sperma satu yang masuk ke dalam sel telur, maka sel telur itu akan menutup, sehingga sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma ini akan menjadi sigot. Ini gambaran tentang proses fertilisasi. Nah, kemudian setelah terjadi proses fertilisasi, sel telur yang sudah dibuahi akan membentuk sigot. Nah, sigot akan berkembang menjadi embrio dengan fase-fase, yaitu fase morula, blastula, dan gastrula. Kemudian diikuti nanti diferensiasi dan morfogenesis. Nah, saya jelaskan sebentar. Sigot itu sel telur yang sudah dibuahi, kemudian nanti akan membelah menjadi banyak sel, membentuk seperti bola, itu memasuki fase morula. Kemudian sel-sel yang berbentuk seperti bola, kumpulan sel yang sangat banyak itu nanti akan terjadi proses pembelahan terus-menerus, sehingga terjadi perbedaan kecepatan antara bagian luar dan bagian dalam. Maka akhirnya yang bagian luar akan lebih cepat membelah daripada bagian dalam, sehingga bola padat pada fase morula itu menjadi bola yang berongga. Itu adalah fase blastula. Jadi fase blastula adalah fase bentuk seperti bola yang berongga. Kemudian fase gastrula terjadi kecepatan yang berbeda antara bagian luar dan dalam, sehingga akhirnya nanti akan terjadi pelekukan
lapisan sel sehingga akan membentuk menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan luar ektoderm, lapisan tengah mesoderm, dan lapisan dalam endoderm. Nah, kemudian untuk ilustrasi proses perkembangan sigot menjadi embrio, ilustrasi animasinya seperti ini. Coba perhatikan. Nah, ini sel telur yang sudah dibuat menjadi sigot, kemudian membelah menjadi banyak sel, fase morula seperti ini. Ini fase morula. Terus berkembang terus, ini fase blastula menjadi seperti rongga. Dan ini melekuk menjadi 3 lapisan nantinya, yaitu fase gastrula. Jadi ada ektoderm, mesoderm, dan bagian endoderm. Kemudian terjadi diferensiasi dan morfogenesis akan membentuk berbagai macam organ yang membentuk embrio, kemudian embrio akan berkembang menjadi fetus atau calon bayi. Kemudian coba kita ulang lagi menggunakan gambar yang ada pada slide berikutnya ini. Jadi proses perkembangan sigot menjadi embrio diawali dari pembuahan sperma terhadap sel telur membentuk sigot. Sigot akan membelah menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, dan seterusnya sampai menjadi banyak sel sehingga membentuk seperti bola yang tersusun dari kumpulan banyak sel. Jadi ini adalah fase morula. Kemudian masuk ke fase berikutnya, fase blastula. Bola tersebut akan berbentuk berongga karena terjadi perbedaan kecepatan pembelahan sel antara bagian lapisan luar dengan dalam, sehingga akan membentuk rongga di bagian tengah. Kemudian fase gastrula, terjadi pelipatan lapisan sel menuju ke dalam pada bagian tertentu sehingga nanti akan membentuk 3 lapisan, yaitu membentuk 3 lapisan, yaitu lapisan ektoderm, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm. Ini pada fase gastrula. Saya ulang secara singkat, fase-fase perkembangan sigot menjadi embrio adalah dari sigot, fase morula, fase blastula, fase gastrula. Kemudian nantinya akan terjadi diferensiasi sel-sel membentuk jaringan, dan jaringan akan membentuk organ, yaitu proses morfogenesis, sehingga nanti akan terbentuk jaringan ataupun organ di bagian luar, misalnya akan membentuk kulit, di bagian tengah nanti akan membentuk tulang belulang, dan di bagian dalam misalnya membentuk saluran pencernaan mulai dari mulut sampai dengan anus. Nah, ini secara singkat perkembangan embrio dari sigot, morula, blastula, gastrula, diferensiasi, dan morfogenesis. Nah, kemudian untuk berikutnya kita ulang lagi supaya kalian hafal. Jadi proses reproduksi pada manusia atau terjadi proses peleburan sel telur menjadi sperma sampai dengan menjadi embrio dan menjadi fetus adalah sebagai berikut. Kita ulang kembali ya. Jadi ini ada ovarium. Ovarium ini akan menghasilkan sel telur. Kemudian sel telur akan dibuahi oleh sperma yang masuk melewati vagina menuju ke oviduct atau saluran sel telur atau tuba Fallopi. Sehingga sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma ini akan membentuk sigot. Sigot akan berkembang menjadi embrio melalui fase-fase morula, blastula, gastrula. Nah, pada saat fase blastula ini akan menempel di dinding rahim. Kemudian akan berkembang menjadi embrio dan menjadi fetus dengan mendapatkan zat-zat makanan dari ibu kepada embrio tersebut sampai menjadi fetus melalui plasenta. Ini adalah proses reproduksi manusia. Berikutnya untuk memperjelas gambaran, ini gambaran embrio yang berada di dalam lapisan amnion. Jadi lapisan amnion adalah lapisan kantung atau pelindung embrio yang akan berkembang menjadi fetus. Jadi ini bagian-bagian lapisan ada lapisan karion, lapisan amnion, kemudian ada cairan amnion di bagian dalam sehingga
fetus ini berada di dalam cairan amnion untuk melindungi janin atau fetus dari guncangan. Kemudian bagaimana proses pengiriman zat makanan dari ibu kepada fetus atau calon bayi, yaitu melalui plasenta. Jadi ibu yang sedang hamil itu harus makan yang cukup karena sebagian akan diberikan kepada janin yang ada di dalam kandungannya, yaitu di dalam kantong amnion. Yaitu akan diberikan dari ibu kepada embrio melalui plasenta, kemudian lewat tali pusar, kemudian menuju ke embrio yang akan berkembang menjadi calon bayi atau fetus. Nah, bagaimanakah perkembangan dari embrio menjadi fetus? Bisa kita lihat seperti ini gambarannya, ilustrasinya. Ini adalah usia dari 1 bulan, 2 bulan sampai dengan usia 9 bulan, embrio berkembang menjadi fetus, tumbuh dan berkembang sampai ukurannya cukup untuk dilahirkan dengan organ tubuh yang sudah lengkap pada usia kandungan 9 bulan 10 hari, maka posisi calon bayinya kepalanya berada di bawah menuju ke saluran reproduksi untuk pengeluaran atau melahirkan. Nah, ini gambaran fetus yang berada di dalam kantung amnion. Jadi fetus ini berada di dalam cairan amnion, sehingga proses bernafasnya adalah dari plasenta yang menuju ke tali pusarnya, tidak bernafas melalui hidung. Kemudian bagaimana fetus tersebut akan dilahirkan? Caranya yaitu saat sudah siap melahirkan dengan ukuran yang sudah cukup untuk dilahirkan usia 9 bulan 10 hari pada umumnya, kurang lebih begitu, maka sang ibu yang mengandung tersebut akan menghasilkan hormon oksitosin yang dikirimkan ke uterus, sehingga otot uterus atau otot rahim akan berkontraksi karena dipengaruhi oleh hormon oksitosin. Dengan adanya kontraksi otot uterus itu sama dengan menekan bayi untuk keluar, yaitu melalui lubang vagina. Nah, ini kalau sudah terjadi proses kelahiran, kepala dulu yang keluar ini yang normal. Jadi kelahiran normal yang keluar adalah kepalanya terlebih dahulu. Logikanya bagaimana? Tadi di dalam kandungan bayi itu bernapas menggunakan plasenta, tapi kalau sudah keluar maka dia harus bernapas menggunakan hidungnya. Nah, sehingga kalau yang keluar kepalanya terlebih dahulu, maka bayi ini akan segera bisa bernapas menggunakan organ hidungnya untuk menghirup udara di luar. Nah, ini adalah gambaran bayi yang sudah keluar dari kandungan ibu, ditolong oleh dokter atau perawat yang menolong proses kelahiran tersebut. Demikian para siswa atau pemirsa semuanya yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan video tentang proses reproduksi pada manusia ini bisa dipahami, dan kita akan berjumpa kembali dengan tayangan video yang lain dengan materi yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.